Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Harmoni Ramadan dimanapun kalian berada, alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali kita telah memasuki satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, satu bulan yang dimana Allah memberikan begitu banyak ampunan kepada segenap umatnya, kepada segenap hambanya, yaitu bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa tidak meremehkan kebaikan, meskipun itu adalah kebaikan yang sangat kecil, karena di dalamnya kita akan mendapatkan balasan ganjaran berkali-kali lipat. Ini sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Saat itu Nabi bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau talqa akhaka biwajhin tariq. Maknanya adalah jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan apapun, walaupun hanya sekedar berwajah sumringah atau bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang penuh dengan keakraban dan penuh dengan kegembiraan. Artinya Nabi mengajarkan kita satu kebaikan yang sangat mendasar, yaitu kebaikan yang hanya bermodalkan wajah, yakni tabassumuka li akhika shadaqah. Dengan ketemu orang lain kita memiliki wajah yang kalau orang Jawa mengatakan sumeh, tidak cemberut, tidak murung, tidak menunjukkan raut muka yang menyebalkan. Itu merupakan satu ibadah. Maka teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita biasakan untuk menghargai kebaikan sekecil apapun itu, karena bisa jadi di balik kebaikan yang kita anggap remeh itu ternyata tersimpan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, seorang cucu dan juga ulama yang merupakan keturunan dari Nabi Agung Muhammad SAW, beliau bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau pernah mengatakan, innallaha khaba'a salasan fi salasin. Allah itu menyembunyikan, merahasiakan 3 hal di balik 3 hal. Jadi di balik 3 hal ini Allah menyembunyikan 3 perkara yang agung. Apa itu? Innallaha khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahkiranna syai'an min ta'atih la'alla fihi ridallah. Jadi teman-teman sekalian, beliau berpesan pada kita, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? La'alla fihi ridallah. Bisa jadi Allah menyembunyikan ridhonya, Allah menyembunyikan pertolongannya. Kita dapat masalah nih, kemudian kita kepengen segera selesai, kita kepengen segera dapat solusi, kita kepengen segera dapat pertolongan. Kadang-kadang pertolongan Allah yang agung itu justru Allah berikan karena kita memperhatikan satu kebaikan yang oleh orang lain dianggap kecil. Maka fala tahkiranna syai'an min ta'atih. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, jangan sekali-kali meremehkan sesuatu ketika itu adalah sebuah ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering mendengar dalam hadis Bukhari misalnya, bahwasanya wa inna rajula la yataqallabu bina'imil jannah bi syaukatin yunahiha an tariqil muslim. Ada seorang laki-laki yang diceritakan oleh Nabi SAW mendapatkan kenikmatan di surga yang luar biasa. Itu ternyata sebabnya adalah ketika suatu hari dia lewat di jalan begitu, ada duri yang dia khawatir duri tersebut akan melukai orang yang lewat di jalan itu. Durinya dia ambil, kemudian disingkirkan, dan gara-gara duri itu teman-teman, dia mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa. Maka pertama, Allah menyembunyikan ridho dan pertolongannya di setiap ketaatan-ketaatan.
Yang kedua, wa innallaha khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Fala tahqiranna syai'an min ma'siyatih la'alla fihi sukhtallah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan Allah itu menyembunyikan murkanya. Allah itu menyembunyikan azabnya di setiap maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Fala tahqiranna syai'an min ma'siyatih la'alla fihi sukhtallah. Maka teman-teman jangan sekali-kali meremehkan maksiat, meremehkan dosa meskipun itu kecil, karena bisa jadi gara-gara dosa yang kita anggap kecil itu ternyata menjadi sebab Allah murka terhadap kita. Maka teman-teman bisa baca di referensi-referensi hadis, misalnya wa inna rajula la yahwi finnari sab'ina kharifa. Ada seseorang yang masuk ke neraka dengan neraka yang sangat dalam, itu ternyata apa? Bi kalimatin la yulqilaha balan. Dia hanya ngomong gitu yang dia anggap lucu, yang dia anggap mungkin tidak ada masalah dengan omongan itu, ternyata gara-gara satu kata dia mendapatkan murka yang luar biasa. Maka kadang-kadang kita bisa menghindari batu yang besar, kita selamat dari batu yang besar, tetapi kadang-kadang justru kita tergelincir gara-gara kerikil yang kita anggap kecil. Maka teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini marilah kita gunakan sebagai ajang untuk berlatih meninggalkan maksiat kepada Allah, sekalipun hal tersebut adalah hal yang dianggap remeh oleh orang banyak. Nah, yang ketiga, wa innallaha khaba'a wilayatahu baina ibadih fala tahqiranna ahadan min ibadih la'alla fihi wilayat Allah. Bahwasanya yang ketiga, Allah itu menyembunyikan kewaliannya, menyembunyikan orang-orang terkasihnya di setiap hamba-hambanya yang beriman. Maka fala tahqiranna ahadan min ibadih la'alla fihi wilayat Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain meskipun dia sekarang mungkin masih bermaksiat, mungkin sekarang dia belum mau rajin beribadah. Selama di hatinya adalah ilaha illallah, bahkan selama dia masih memiliki umur, memiliki hayat di kandung badan, bisa jadi dia kemudian berubah menjadi orang yang baik, dan bisa jadi dia menyalip kesolehan kita. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin berpesan, fala tahqiranna ahadan min ibadih. Jangan sekali-kali kita meremehkan siapapun, apalagi kalau orang tersebut jelas-jelas lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita, lebih pintar dari kita, lebih banyak amalnya dari kita. Bahkan terhadap orang-orang yang belum soleh saja, orang-orang yang belum mau berbuat baik saja, kita dilarang memandang sebelah mata, karena bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikasihi, dan kalau dalam dunia Islam itu namanya para wali-wali Allah. Demikian teman-teman, moga-moga apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini menjadi bekal untuk menyempurnakan Ramadan kita. Intinya Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri. Mari di bulan Ramadan ini kita meningkatkan semangat kita untuk beramal baik, meskipun itu adalah hal yang sangat remeh-temeh ataupun hal yang sangat sederhana. Dan yang kedua, di bulan Ramadan ini marilah kita gunakan sebagai momentum untuk berlatih meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, meskipun maksiat tersebut banyak dianggap remeh oleh orang lain. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini marilah kita gunakan sebagai momentum untuk semakin menghargai orang-orang di sekitar kita, terlebih keluarga kita, terlebih orang tua kita, terlebih guru-guru kita. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.